Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzami, NIM E2019-2241. Dalam video ini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Nah, di pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini yang saya dapat atau yang saya tangkap dalam video pembelajaran beliau, yaitu pembentukan periode peradaban masa kenabian. Ada dua fase. Yang pertama yaitu fase Mekah. Kemudian yang kedua fase Madinah. Nah, fase yang pertama ini fase Mekah. Fase Mekah tersendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, metode dakwah Nabi ini dilakukan secara sembunyi atau rahasia. Kemudian saat kondisi sudah membaik dilakukan secara terang-terangan di dalam Mekah saja. Kemudian selanjutnya dilakukan secara terang-terangan di luar Mekah. Kemudian yang kedua, konten dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Kemudian yang kedua, pengajaran Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga dalam fase Mekah ini, yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bentuk penolakannya, masyarakat Arab menolak secara lembut atau halus terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, masyarakat Arab menolak dakwah Nabi secara semi lunak. Di waktu itu, Nabi Muhammad mulai difitnah karena menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, secara kasar dan keji. Bahkan di masa itu, Abu Lahab, yakni pamannya sendiri, mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Kemudian fase Mekah yang keempat, faktor-faktor terjadinya penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, dalam bidang politik dan kekuasaan. Kemudian yang kedua, di bidang sosial. Kemudian yang ketiga, pasti di bidang agama dan keyakinan, karena masyarakat Arab sangat menolak agama Islam dulu. Kemudian yang keempat, budaya taklid kepada nenek moyang. Kemudian yang kelima, di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya di fase Madinah. Fase Madinah ini merupakan fase kejayaan, karena di fase Madinah ini Nabi Muhammad telah berhasil mendirikan masjid, berhasil mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, perjanjian saling membantu antar kaum, terus meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, kemudian memperkuat kekuatan militer yang ada. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya hanya belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.